Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu diberikannya kita kesempatan untuk menghirup udara segar, diberikan kesempatan untuk menunaikan tugas kita sebagai seorang manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga pertemuan kita di pagi hari ini membawa kebaikan dalam hidup kita, karena awal pagi ini kita telah melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan, dan semoga kebaikan ini terus akan dapat kita rasakan hingga kita nanti di akhirat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan membahas tentang, materinya adalah akhlak. Kita akan mengambil tema adabut tijarah wa akhlaqut tajir al-muslim, adab berdagang dan akhlak seorang pedagang muslim. Bisnis atau dagang adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dari zaman dahulu kala. Kemunculan manusia di awal kehidupannya di muka bumi ini membutuhkan kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Bermula dari mereka bertani atau mereka beternak, seperti yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Qabil adalah seorang petani dan Habil adalah seorang peternak. Namun kebutuhan kita tidak hanya yang kita produksi, yang kita hasilkan. Kita membutuhkan produk orang lain, kita membutuhkan hasil dari orang lain. Dan dari kebutuhan masing-masing itulah kemudian terjadi tukar menukar barang. Yang punya kambing membutuhkan sayur-sayuran, buah-buahan dari seorang petani, dan seorang petani yang memiliki buah-buahan atau sayur-sayuran, maka mereka membutuhkan ternak untuk dijadikan lauk dari kebutuhan makannya. Maka sejak awal kemunculan manusia, maka mereka dalam memenuhi kebutuhannya mereka harus melakukan tukar menukar barang, dan itu adalah dagang, dan itu adalah jual beli. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Quraisy juga telah mengenal dengan baik, mengenal satu sistem tukar menukar barang dengan perdagangan yang dikirimkan, yang dibawa dari kota Mekah menuju ke tempat tujuan berdagangnya, yaitu negeri Syam dan negeri Yaman, untuk bisa dilakukan tukar menukar barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan hal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Ada rihlatus syita, perjalanan dagang di musim dingin ke negeri Yaman. Ada rihlatus saif, perjalanan dagang. Ada perjalanan dagang di musim panas dari Mekah ke negeri Syam.
Maka ketika Islam muncul, ada perdagangan dengan tukar menukar barang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamru bit tamri" ila akhiri al hadis. Tukar menukar barang antara emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, ya. Dengan syarat sama harganya, sama nilainya, dan dilakukan secara kontan. Jika berbeda jenis barangnya, seperti emas dengan kurma, perak dengan emas, maka syaratnya adalah kontan dan boleh jumlahnya berbeda. Inilah perjalanan perdagangan yang dialami oleh manusia yang tidak bisa dihindarkan dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Maka Rasulullah juga mengatakan bahwa ya, mayoritas hasil dari penghasilan kita untuk memenuhi kebutuhan kita adalah berasal dari dagang. Pintu-pintu rezeki yang paling banyak adalah berasal dari dagang. Di zaman dulu perdagangan, ya kan, begitu familiar, ya. Belum ada orang mendapatkan penghasilan karena menjadi seorang pegawai yang digaji, ya. Paling yang ada adalah upah. Orang bekerja, selesai pekerjaannya langsung diupah, dan itu menjadi cikal bakal dari ya, pekerjaan berupa karyawan atau pegawai. Tapi belum banyak yang berprofesi menjadi pegawai atau karyawan yang diupah pada masa itu. Yang paling banyak adalah orang mendapatkan ya, rezeki dari berdagang. Karena itu banyak para pedagang-pedagang dari kalangan para sahabat yang sukses dalam perdagangannya. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, maka salah satu yang ingin dicari oleh para sahabat adalah pasar, dan disitulah kemudian mereka bisa hidup, bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan rezeki dengan berdagang ya, di pasar tersebut. Kalau kita ingat para orang tua kita, maka kita masih mengingat bahwa banyak di zaman dahulu, masa orang-orang tua kita masih ada, maka mereka berdagang bukan dengan uang dan barang, tapi banyak yang melakukan perdagangan antar barang yang sekarang disebut dengan barter, ya. Ada yang punya pisang ditukar dengan beras, ya. Ada yang punya pakaian ditukar dengan beras, ya. Ada yang mempunyai singkong ditukar dengan ya, minyak dan lain sebagainya, ya. Hingga kemudian saat ini kita mengetahui ya, atau mengalami satu masa di mana perdagangan itu lebih didominasi oleh mata uang. Bahkan akhir-akhir ini mata uang yang dulu kita lihat, kita simpan, kita jadikan barang alat tukar, maka sekarang sudah jarang kita lihat. Kita punya harta, kalau kita lihat rekening kita banyak isinya. Kemudian dengan itu kita bisa membeli apapun kebutuhan kita melalui ya, barcode bank kita, mobile banking kita ya, dan alat-alat yang lainnya. Oleh karenanya, karena ini adalah kebutuhan manusia yang begitu mendasar, kebutuhan manusia yang banyak digeluti oleh manusia, maka tentu agama Islam sebagai agama yang sempurna ya, memiliki dhawabit syar'iyyah, memiliki rambu-rambu syariat yang perlu dijaga, perlu diperhatikan, yang mana Islam memerintahkan kepada para penganutnya untuk komitmen kepada rambu-rambu dalam Islam, yaitu terkait dengan rambu-rambu dalam perdagangan.
Sehingga kita sebagai seorang muslim dituntut untuk komitmen menjalankan ajaran-ajaran Islam dalam berdagang, termasuk juga adab-adabnya dalam berdagang, agar kita nampak sosok kita menjadi seorang muslim dengan akhlak dan dagang dan adab dagang yang kita miliki. Dan inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan penganut-penganut agama yang lainnya, di mana penganut-penganut agama yang lainnya mungkin tidak mendapati dalam ajaran agamanya bagaimana cara berdagang, seperti apa harusnya berdagang, mana dagang-dagang yang diperbolehkan, mana transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan, ada rambu-rambunya. Sehingga seorang muslim orientasinya dalam berdagang tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan keuntungan yang besar, tapi orientasi seorang muslim adalah bagaimana ia mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang pedagang. Apalagi dagang ini bisa kita lakukan kita lakukan kapan saja, di mana saja, kita profesi kita jadi apa saja. Ada seorang karyawan banyak yang nyambi sambil berdagang. Ada seorang ustadz juga punya toko yang juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan tidak kenal umur. Kalau kita jadi karyawan, jadi pegawai, mungkin ada usia batas maksimal kita bekerja, harus pensiun di masanya. Tapi kalau berdagang kita bisa lakukan kapan saja. Bahkan banyak orang-orang yang sudah pensiun kemudian beralih profesi menjadi seorang pedagang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hal ini pelajaran akhlak mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang pedagang. Akhlak-akhlak apa yang mesti kita ikuti, adab-adab apa yang perlu kita jalankan. Bukan hanya berlomba-lomba mendapatkan keuntungan, tapi kita ingin menjadi seorang pedagang yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan itu bisa menjadi kunci sukses kita dalam berdagang, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang besar dalam berdagang ketika partner dengan calon istrinya, yaitu Khadijah, yang pada saat itu belum menjadi istrinya. Partner kerja dengan sistem mudharabah. Khadijah menjadi pemodal yang menyiapkan barang-barang dagangan. Nabi Muhammad sebagai pelaku usaha kemudian dibawa ke Syam, didagangkan di negeri Syam dengan akhlak yang mulia, dengan pandainya menawarkan dagangan, maka Nabi pulang membawa keuntungan yang sangat besar. Di antara adab dalam berbisnis yang pertama adalah alla tushghilahu tijaratuhu an dzikrillahi wala 'anis shalah. Hendaknya dagang kita, bisnis kita tidak menyebabkan kita lalai terhadap zikrullah dan terhadap sholat. Jangan sampai karena sibuk berdagang kemudian kita tinggalkan sholat. Jangan sampai karena alasan banyak pembeli, banyak orang yang sedang belanja, kemudian kita lalaikan mengerjakan sholat. Dan karena itulah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, ketika sudah dikumandangkan azan Jum'ah, Yaumal Jum'ah, maka bersegeralah menuju ke tempat sholat untuk zikrullah, dan tinggalkanlah bisnis kalian, tinggalkanlah jual beli kalian. Maka para ulama kemudian mengatakan ada yang jual beli pada saat azan sudah berkumandang, apakah sah jual belinya ataukah tidak sah? Pada saat yang sama para ulama bersepakat bahwa kalau ada orang yang masih bisnis, orang ini adalah orang laki-laki yang punya kewajiban mengerjakan sholat Jumatan. Kalau ada orang yang masih berbisnis setelah adzan berkumandang, maka dia telah berdosa karena mengerjakan larangan Allah, yaitu jual beli.
Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah jual belinya sah ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan jual belinya tetap sah tapi dia berdosa. Sebagian lagi ada yang mengatakan jual belinya tidak sah karena melanggar ajaran aturan ya dalam berdagang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat seorang pedagang di dalam surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para lelaki itu tidaklah dilalaikan oleh dagangannya dan jual belinya dari zikrullah, dari iqamis shalah, dari itaiz zakah. Tidak lupa untuk berzikir kepada Allah, tidak lupa mengerjakan salat, tidak lupa menunaikan zakat. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Jangan dengan alasan uang-uang saya, usaha-usaha saya, keuntungan-keuntungan saya, lalu tidak mau menunaikan zakat, tidak mau mengeluarkan uang yang kita peroleh untuk berzakat. Padahal wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta-harta kita ada hak orang-orang miskin, orang-orang yang meminta ya rezeki, meminta kepada kita karena tidak ada rezeki, tidak ada nafkah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya kita jujur dalam berbisnis. As-sidqu fil muamalah, jujur dalam berdagang. Jangan sampai berdusta. Bisa jadi kita dengan berdusta untung banyak tetapi tidak berkah. Apalah artinya harta yang banyak tapi tidak berkah, cepat habis. Oleh karenanya jujur adalah kunci daripada keberkahan kita dalam berbisnis. Mungkin untungnya tidak banyak, tapi kalau berkah maka dagangnya akan bertahan. Semakin hari semakin bertambah orang yang mau beli ya. Tapi kalau orang yang tidak jujur, mungkin pada saat itu dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi di kemudian hari bisa jadi orang-orang akan lari belanja kepadanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahul Bukhari dan Muslim mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Orang yang jual beli, penjual dan pembeli itu masing-masing memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Selama mereka belum berpisah dari majelis tersebut, masih ada orangnya, pembelinya masih ada, penjualnya juga masih ada. Selama masih berada dalam satu majelis, walaupun sudah sepakat, sudah deal, maka masih punya hak untuk khiyar, memilih antara melanjutkan atau membatalkan ya akad jual beli tersebut. Kalau dia jujur dan menjelaskan kekurangan barang dagangannya ya, maka jual belinya itu akan diberikan keberkahan oleh Allah. Tapi kalau dia menyembunyikan kekurangannya, cacatnya, jual motor bilangnya nggak pernah mogok padahal sering mogok, bilangnya belum ada yang diganti, masih orisinil padahal sudah banyak yang diganti. Tidak jujur, banyak yang disembunyikan kekurangannya, dan kita punya kecenderungan untuk melakukan itu karena pengen laku, supaya orang tertarik, kemudian cacatnya disembunyi-sembunyikan. Wa kadzaba, dan dia berdusta, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan jual belinya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis lain Nabi mengatakan, dalam hadis Tirmidzi Nabi mengatakan at-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah itu nanti di akhirat akan bersama ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, akan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam hidupnya, dalam keimanannya, dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga adalah adamu al-halifi walau kana sadiqan, tidak banyak bersumpah walaupun dia jujur, apalagi dusta. Jadi demi untuk meraup keuntungan, demi untuk menunjukkan kepercayaan, maka dia mempermainkan sumpah. Ya, sedikit-sedikit bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, ya. Barang ini paling laku, demi Allah harganya sangat murah misalnya. Nah, ini sangat disayangkan karena nama Allah begitu agung dibawa-bawa dalam urusan dunia, ya, yang tidak diperlukan, hanya untuk meraup keuntungan saja. Demi kepentingan pribadinya dia bawa-bawa nama Allah, ya. Namun kalau terjadi sengketa, harus dibuktikan kejujurannya, maka baru boleh menggunakan sumpah. Tetapi kalau hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, demi untuk mendapatkan dunia, jangan menggunakan sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum, janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai, ya, penghalang untuk melakukan kebaikan dengan melakukan sumpah-sumpah. Demi untuk mendapatkan keuntungan, jangan sampai menggunakan sumpah, ya. Maka Nabi mengatakan wal halifu manfaqatun lis-sil'ati, sumpah itu bisa membuat dagangan kita memang laris, laku, orang jadi percaya dengan sumpah kita. Tetapi mamhaqatun lil barakati, akan menghapuskan keberkahan dagangan kita. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bisa jadi dengan sumpah orang percaya lalu belanja dan percaya, tetapi tidak menyebabkan dagangan kita menjadi berkah. Maka seorang muslim tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tapi untung dengan berkah. Kemudian yang berikutnya adalah ayyataharra al-halal wa alla yudkhila ala nafsihi wa ahli baitihi al-haram, hendaknya berusaha untuk mendapatkan harta yang halal, berdagang mendapatkan keuntungan yang halal walaupun mungkin tidak banyak. Tidak hanya sekedar banyak, ya, tapi tidak memperhatikan halal haram. Apalah artinya dapat untung yang banyak tapi haram, sedikit tapi halal, maka insya Allah akan berkah dunia dan akhirat. Dan hendaknya tidak memberikan harta yang haram, makanan yang haram untuk kita konsumsi dan untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian, harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Walaupun kalimat dalam Al-Qur'annya makan, bukan berarti khusus larangannya adalah makan saja. Semua yang kita gunakan hendaknya berasal dari harta yang halal. Jangan sampai kita beralasan kan ayatnya cuma dilarang makan dengan harta yang haram, berarti kalau kita pakai uang yang haram itu buat beli mobil untuk tidak dimakan, beli tanah berarti nggak apa-apa. Nah, tentu tidak demikian. Maknanya adalah ya tidak demikian, ya kan? Jadi kalau digunakan kata makan ini adalah karena makan merupakan kebutuhan kita yang paling mendasar. Kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya juga tidak boleh kita menggunakan
berasal dari harta yang haram. Maka makan harta yang haram ini menjadi konsen kita, ya kan? Bahwa kita berdagang adalah untuk mencari rezeki yang halal. Jangan sampai ada harta yang haram masuk ke dalam keluarga kita, masuk ke dalam tubuh kita. Bahaya harta yang haram yang kita makan bisa menyebabkan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sangat terkenal, kita sering mendengarnya, ya, diceritakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang menjalani perjalanan yang sangat jauh hingga rambutnya kusut, bajunya kumal. Lalu dia berdoa, menengadahkan tangannya ke langit, lalu mengucapkan, ya Rabb, wahai Tuhanku, berdoa. Tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia memberikan makan dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Juga harta yang haram bisa menyebabkan, ya, kerugian di akhirat. Kerugian di akhirat, karena nanti di akhirat kita, ya, akan berhadapan dengan Allah, dan Allah sangat murka dengan orang-orang yang memakan harta yang haram. Bahkan kalau yang kita makan adalah harta riba, maka kita sebenarnya sudah menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 278, ya, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak bisa meninggalkan riba, maka kalian telah menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan marah kepada orang yang memakan harta yang haram nanti di akhirat, ya. Kata Nabi, barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta orang muslim yang lainnya dengan cara yang batil, maka laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka Allah akan bertemu dengannya, ya, dan Allah sangat murka kepadanya. Kemudian juga akan mendapatkan azab saat bangkit dari kuburan. Seperti orang yang makan harta riba, maka nanti ketika dia bangkit dari kuburannya, dia bangkit seperti orang yang kesurupan, yang sedang diganggu oleh setan. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan harta riba, la yaqumun, mereka tidaklah bangkit, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali ia seperti orang yang sedang diganggu oleh setan, dirasuki oleh setan, ya. Dan masih banyak lagi, ya, hukuman-hukuman bahaya, ya, bagi orang yang memakan harta yang haram. Yang berikutnya adalah ayyabta'ida 'anis syubhat, hendaknya menghindari yang syubhat. Kalau tadi haram, jelas halalnya, jelas haramnya. Yang halal jelas silakan diambil, yang haram jelas silakan ditinggalkan. Tetapi di situ selalu ada ruang di mana ada ketidakjelasan dari akad atau dari jual beli. Maka kalau tidak jelas, ya, syubhat, tidak jelas antara halal dan haramnya, maka sikap seorang muslim adalah, ya, jaga diri, jangan, ya, terlalu mengambil resiko. Jaga dirinya adalah hal yang syubhat itu lebih baik ditinggalkan. Karena orang yang terjatuh dalam syubhat, maka dia akan terjatuh dalam keharaman. Karena kata Nabi,
Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia lama kelamaan juga akan terjatuh pada yang haram. Kalau kita tidak bersikap warok, hati-hati dalam mendapatkan uang, dalam mendapatkan harta, maka kita akan mudah dan menganggap enteng untuk mendapatkan harta, sehingga bisa mudah terjatuh kepada yang haram. Jadi ini menjadi kaidah dari dalam kehidupan kita. Yang kita boleh ambil adalah yang jelas-jelas halal. Kalau masih ragu kita, ini halal, haram, ini halal atau haram, gak usah lama-lama, tinggalin saja, walaupun mungkin ada potensi kehalalannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, tidak lupa untuk bersedekah, terutama adalah sedekah wajibah, yaitu zakat. Walaupun mungkin dagangan kita tidak banyak, belum sampai nisab, belum sampai haul 1 tahun, maka bukan berarti kemudian kita tidak mengeluarkan infak dari harta kita. Kita bisa mengeluarkan harta dari dagangan kita walaupun belum wajib zakat dengan pintu sedekah yang tidak wajib, ya. Karena itu menjadi kunci keberkahan. Orang yang dagang kemudian sedekah di pagi hari, setiap hari dia bersedekah, maka malaikat akan mendoakan agar bisnisnya atau dagangnya itu akan diberkahi oleh Allah, diganti dengan yang lebih banyak. Karena itu Nabi berpesan, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bai'a yahduruhul laghu wal halifu. Dagang itu mudah sekali dihinggapi al-laghu, main-main. Orang kalau sudah dagang, punya uang banyak, maka dia akan mudah bermain-main, foya-foya, jajan-jajan, jalan-jalan dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai kemudian lebih banyak main-mainnya. Demikian pula orang dagang juga akan dihinggapi, dihadiri oleh mudah untuk tadi sumpah, untuk melariskan dagangannya. Maka agar dagangan kita ini bersih, kata Nabi, fasyawwibuhu bisadaqati, maka ya bersihkanlah, ya jernihkanlah dagangan kamu dengan cara bersedekah, ya. Jadi sedekah salah satu fungsinya adalah membersihkan harta kita, selain juga mensucikan jiwa kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya, ambillah dari harta mereka zakat yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Kemudian juga hendaknya kita, ya, ketika berdagang dan dagangnya itu berpotensi terjadinya perselisihan, maka hendaknya ditulis, ada kwitansinya, ada perjanjiannya, atau paling tidak ada saksinya. Terutama adalah jual beli dalam barang-barang yang nilainya besar, ya. Biasanya ada kwitansi, ya kan? Kalau yang lebih besar lagi ada perjanjian jual beli, ya kan? Atau ada saksi, ya kan? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian saling berhutang, ya, maka tulislah, ya, hutang itu hingga pada batas waktu tertentu. Karena ketika kita berdagang, maka pasti di situ akan ada hutang piutang. Baik kita sebagai seorang pedagang yang ngambil barang dari orang belum bayar, ada catatannya, ya, ada perjanjiannya. Atau kita seorang pedagang kemudian memberikan barang kepada orang lain, hendaknya ada catatannya. Karena seringkali perselisihan itu ketika tidak ada, ya, aktenya, tidak ada akte jual beli, tidak ada perjanjian, tidak ada saksi. Kita bilang, saya udah kirim barang 100 bungkus,
Ya. Tapi orang itu mengatakan, yang beli kemudian mengatakan enggak nyampe 100 bungkus, cuman ada 90 bungkus. Sekarang bagaimana kalau terjadi perselisihan tersebut? Tapi kalau ada tulisannya, maka sudah tercatat di situ, ya kan? Barang dibeli 100 bungkus, ya tulis 100 bungkus. Harganya juga tercatat di situ. Sehingga tidak terjadi perselisihan. Ada yang berselisih, katanya tadi harganya sekian, sekarang beda lagi misalnya. Kalau tidak ada perjanjian, maka akan terjadi berpotensi pada perselisihan. Begitu pula saksi, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Carilah ya 2 orang saksi untuk menyaksikan hutang piutang kamu atau dalam perdagangan kita. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya kita toleran dan mempermudah dalam berdagang. Jangan sulit, ya kan? Jangan mempersulit, jangan menekan. Baik sebagai seorang pedagang, sebagai seorang penjual maupun seorang pembeli. Kadangkala seorang pembeli mau beli, nawarnya luar biasa, ya kan? Jadi nawarnya nggak logis, ya kan? Beli sayur cuma 10.000 saja, nawarnya luar biasa, ya kan? Sampai bermenit-menit, sampai barangkali sejam, nggak kelar-kelar nawar cuma 10.000. Jadi pembeli datang ke tukang sayur, bang ini sayur berapa harganya? 10.000, ya kan? 8.000 ya misalnya. Wah nggak boleh pak, nggak boleh bu misalnya. Ya udah gampangin aja, udah bayar 10.000, ya kan? Ya. Nggak usah pakai dalil-dalil lah, tadi orang sono jualan cuma 10.000, cuma 8.000, ya kan? Ya di sono kata penjualnya, ya udah beli aja di sono. Jadi penjual juga begitu. Jadi masing-masing penjual juga begitu. Kalau ada yang nawar, ya juga jangan disusah-susahin. Yang penting masih ada untung walaupun tidak banyak. Ya kan? Ya, Pak ini berapa harganya? 10.000, 7.000 ya. Ya udah. Ini penjual begitu. Ya. Jadi mempermudah. Apalagi kalau misalnya ada orang hanya punya uang yang tidak banyak. Ada orang datang, Pak saya mau beli nasi uduk, tapi uang saya cuma 4.000. Ya. Maka beri, nggak apa-apa. Ya. Ya sudah nggak apa-apa 4.000. Sini uangnya, ini nasi uduknya. Ya. Jangan sampai kemudian kita tolak. Ya kan? Nggak bisa harganya 5.000 kok dibeli 4.000. Jadi mempermudah. Maka orang yang mempermudah dalam jual beli, ya kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya. Dalam hadis Nabi mengatakan rahimallahu rajulan. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang samhan, yang toleran, ya kan? Toleran. Jadi misalnya bayarnya nanti, ya udah nggak apa-apa nanti, ya kan? Nggak ada uang kecil nih, besok aja ya, ya udah nggak apa-apa, ya kan? Samhan, toleran. Idza ba'a, ketika dia jualan, wa idza ishtara, dan ketika dia membeli. Jadi bukan hanya penjual doang yang diminta supaya mempermudah dan toleran, si pembeli juga sama. Wa idza iqtada, termasuk juga orang yang memutuskan perkara, ya kan? Juga toleran, ya kan? Ya, tidak ketat, tidak jelimet, tidak berbelit-belit, ya kan? Jadi ada batas-batas toleransi yang bisa diberikan, yang penting tidak menimbulkan mudarat. Jangan sampai terlalu toleran kemudian rugi dagangannya, ya kan? Kalau hanya sekali 2 kali masih bisa ditoleran, tapi kalau terus-menerus bisa menyebabkan dagangannya rugi, ya kan? Ya. Kemudian juga hal ini disebut oleh Nabi dengan al-iqalah, ya kan? Termasuk juga al-iqalah, yaitu menerima pembatalan jual beli karena berubah pikiran. Kata Nabi, man aqala musliman aqalahullahu akratahu yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang mau menerima pembatalan dagang, namanya iqalah, seorang muslim, maka nanti Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat. Jadi misalnya ada orang dagang sama kita, bisnis sama kita, sudah deal harganya, barang sudah dibawa, kemudian dia merubah
berubah pikirannya, nggak jadi, ya kan? Bukan karena ada cacat. Kalau ada cacat, si pembeli wajib untuk menerima. Tapi ini nggak ada cacat, sudah benar, harganya juga sudah benar, barangnya juga sudah benar. Tapi ya kan, ghayyara ra'yahu, berubah pikirannya, ya. Berubah pikirannya. Maka seorang pedagang hendaknya ya menerima pembatalan barang tadi. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah tidak apa-apa. Karena nanti kalau kita melakukan hal ini, ya maka Allah akan carikan pembeli yang lainnya. Kalau ada aibnya, maka harus dikembalikan, harus diterima pembatalannya tersebut. Dan hukumnya adalah sunnah. Andai kemudian kita menerima pembatalan jual beli tersebut. Apalagi bapak-bapak kalau beli pakaian buat istrinya, kadang-kala warnanya nggak suka, kemudian ukurannya nggak pas, ya kan, modelnya nggak menarik misalnya, lalu dikembalikan, Pak, mau maaf istri saya nggak suka, ya kan? Maka terimalah pembatalan akad tersebut, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah ingdharu al-mu'sir wal hatti anhu, menangguhkan pembayaran bagi orang yang tidak mampu membayar atau mengurangi harganya, ya, mengurangi harganya. Misalnya ada orang beli sama kita, beli motor harganya 10 juta, kemudian baru bayar 5 juta, 5 jutanya nanti dibayar di belakang. Tapi ternyata dia ada kebutuhan lain yang lebih penting, kemudian dia tidak bisa membayar sesuai dengan waktunya, maka tangguhkan sampai dia mampu membayar. Jangan kaku mengatakan, lah kesepakatannya udah habis waktunya, kesepakatannya hari ini, ya harus dibayar. Maka seorang pedagang muslim diberikan, ya, dianjurkan, disunnahkan, ya, untuk menangguhkan pembayaran sampai dia memiliki kemampuan, atau barangkali dikurangi harganya. Kamu ada uang berapa? Ada uang 3 juta, kurang 2 juta lagi, ya udah nggak apa-apa, yang 2 juta nggak usah dibayar. Ya ini ya akhlak seorang muslim, ya kan, yang kalau dilakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Balasannya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man angdzara mu'siron, siapa yang menangguhkan pembayaran hutang bagi orang yang tidak mampu membayar, yang dalam kondisi sulit, aw wada'a anhu, atau mengurangi harganya, maka adzallahu Allahu fi dhillih, maka Allah akan menaungi dia dengan naungannya nanti di hari kiamat. Orang yang dinaungi oleh Allah pasti dia akan selamat. Tidak akan ada yang berani menaunginya. Tidak akan ada yang berani mengganggu orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja dilindungi oleh kepala negara, nggak ada yang berani mengganggu kita, ya kan? Ini berada dalam tanggungan polisi misalnya, dijamin oleh Pak Polisi, nggak ada yang berani mengganggunya. Apalagi ini kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ya, banyakin tawakal kepada Allah. Orang dagang kalau tidak tawakal maka akan putus asa. Kalau kita lihat di pasar itu, orang jualan sama semuanya, barang dagangnya sama, suplainya sama semuanya, jajar-jajar itu warungnya, tapi dia laku semuanya. Kalau bukan karena tawakal, maka mereka akan putus asa. Siapa yang menggerakkan hati orang untuk beli di tempat kita, padahal di sana banyak orang yang dagang serupa dengan kita, saingan kita banyak, tapi dilewati, padahal kita di ujung belinya ke kita, ya kan? Allah yang kemudian membagi rezeki tersebut. Maka bersandar dan bertawakal kepada pembagi rezeki. Banyak-banyakin doa, ya kan? Kalau lagi sepi, banyakin doa, ya kan? Karena Allah yang menggerakkan hati orang untuk datang ke tempat kita, ya kan?
Kemudian berikutnya adalah hendaknya kita menghindari transaksi-transaksi yang dilarang. Nah, ini wilayahnya fikih muamalah nanti, ya kan? Fikih muamalah apa saja perdagangan-perdagangan yang dilarang. Nah, di sini disebutkan dua. Yang pertama adalah bai'u al-'ainah. Bai'u al-'ainah. Apa itu al-'ainah? Ya, al-'ainah itu adalah menjual barang kepada orang lain dengan harga ya yang tinggi dengan cara mencicil, lalu si penjual ini membeli lagi barang itu dengan harga yang lebih murah dengan cash. Ini handphone bapak beli 2 juta, cicil 10 bulan, 1 bulannya 200 ribu, deal, diambil sama dia. Terus kita beli lagi handphone bapak, saya ambil ya dengan harga cash 1 juta. Itu kan sama dengan ngakalin riba, sama dengan kita memberikan uang 1 juta dibayar 2 juta, nyicil. Ya, itu ngakalin jual beli ya, riba dengan cara jual beli. Namanya bai'u al-'ainah. Juga ada namanya bai'u al-urbun. Al-urbun ini para ulama berbeda pendapat. Apa itu al-urbun? Urbun itu adalah membeli barang dengan DP. Kalau DP-nya ini kalau nggak laku, nggak jadi jual belinya, maka DP-nya diambil. Kalau ini banyak, ya kan? Ini banyak berlaku di zaman sekarang. Ini para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Sebagian ulama, bahkan jumhurul ulama mengatakan hukumnya dilarang. Dilarang mengambil DP tadi, karena semangatnya adalah semangat mempermudah. Ya, jadi kalau nggak jadi, ya udah DP-nya balikin. Ya, jangan diambil. Ini pendapat jumhur ulama dan itu ya paling tidak ya syubhat, paling tidak syubhat. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa mengambil DP. Karena apa? Akan ada timbul kerugian. Kalau nggak jadi kemudian kita nggak dapat apa-apa, ada kerugian. Ada orang yang mau beli batal gara-gara sudah ada yang mend-DP, ya kan? Sehingga menimbulkan kerugian bagi kita. Maka Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa. Karena ada satu hadis yang derajatnya memang mursal, ya, derajatnya mursal itu kurang kuat. Nabi ketika ditanya tentang jual beli al-urbun fa ahallahu, Nabi menghalalkannya. Hadisnya hadis mursal. Juga ada Umar ibnul Khattab yang membeli penjara kepada Sofwan bin Umayyah dengan DP 10%. Harganya adalah 4.000 dirham, kemudian di DP 400 dirham. Kalau nggak jadi akad jual belinya, maka yang 400 dirham ini diambil oleh si penjual, yaitu Sofwan bin Umayyah. Maka ini menjadi dalil bagi Imam Ahmad tentang pembolehan bai'u al-urbun. Nah, pendapat yang rajih menurut para ulama adalah bahwa bai'ul urbun ini diperbolehkan selama ada kemaslahatan dan adat kebiasaan di masyarakat tersebut. Kalau adatnya begitu, ya sah atau boleh. Kalau tidak diambil DP-nya menimbulkan mudorot, ya kan? Menimbulkan kemudian tidak laku barangnya, ya, terhalang orang lain membeli barang itu karena sudah di DP, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ternyata setelah di DP tidak ada mudarat apa-apa, nggak ada yang beli, ya orang lain yang beli, maka sebaiknya dikembalikan, ya dikembalikan. Karena apa? Karena nanti juga akan ada yang beli, dan ini bagian dari sikap seorang muslim dalam berdagang, yaitu hendaknya toleran dan kita berhati-hati agar kita tidak memakan sesuatu ya yang haram atau yang syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita, masih ada beberapa menit ke depan untuk kita isi dengan tanya jawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Dipersilakan. Silakan Pak, silakan Bu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank yang tidak berbasiskan syariah, karyawan di dalamnya bekerja, apakah termasuk bagian haram istilahnya? Dan keduanya, Ustaz ya, Ustaz yang bahasa di surat Ustaz yang
mengurangi timbangan, itu azabnya yang sangat pedih. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bekerja di tempat yang bertaamul, ya bertransaksi dengan bunga. Bunga bank di zaman kontemporer ini mayoritas ulama mengatakan termasuk riba. Bunga bank sama riba itu kan dua hal yang berbeda, ya kan? Apakah bunga bank dikategorikan riba ataukah tidak? Mayoritas ulama zaman sekarang mengatakan bunga bank itu adalah riba. Ada sebagian ulama yang mengatakan bukan termasuk riba. Kalau sudah riba maka sudah pasti haram. Riba yang diharamkan bukan hanya sebagai pemakan riba, orang yang makan riba, tapi juga orang yang memakan, orang yang menulis, orang yang mewakilkan dan lain sebagainya, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berdosa, ya. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang bekerja di situ? Masuk dalam kategori tadi, orang yang bekerja di situ ada mencatat, ada menjadi saksi di situ, ya. Termasuk orang yang bekerja dalam riba, ya kan? Ya, dalam riba maka dia berdosa dan makanannya adalah, hartanya adalah haram. Kemudian, ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama, kita harus tahu bahwa itu adalah pekerjaan yang satu-satunya, yang tidak ada pekerjaan yang lain. Sehingga bekerjanya di situ adalah dalam keadaan kondisi terpaksa. Maka memakan harta yang haram tentu diperbolehkan kalau kondisi terpaksa. Kalau nggak bekerja, kalau nggak cari duit, maka siapa yang memberikan makan? Keluarganya. Hanya saja darurat ini, terpaksa ini juga tuqaddaru biqadariha, harus dibatasi waktunya. Artinya dia tetap berusaha untuk mencari yang halal, mencari pekerjaan yang halal sampai ketemu pekerjaan yang halal, baru kemudian pindah atau keluar. Karena kalau kemudian keluar begitu saja, nanti berakibat sengsara, keluarganya tidak bisa makan, maka jatuh lagi kita pada perbuatan, ya, yang memudorotkan keluarga kita. Jadi kondisi bekerja di situ adalah terpaksa. Yang kedua adalah kita bersihkan harta itu dengan bersedekah tadi. Hartanya datang kepada kita tentu tidak 100% halal atau 100% haram. Pasti walaupun ada sedikitnya ada halalnya, karena kalau kita bicara bank maka tidak semuanya haram, ada yang halal. Misalnya mereka punya produk-produk tertentu, ya, produk mudorobah, produk murabahah, yaitu jual beli rumah, jual beli mobil dan sebagainya. Itu kan murabahah, itu ada unsur halalnya. Jadi tidak semuanya halal, tidak semuanya haram, walaupun mungkin banyak haramnya, atau walaupun mungkin tidak mungkin halal haram itu dipisahkan, kadang-kala bercampur begitu, maka harus dikeluarkan sodakohnya, walaupun belum wajib, misalnya dibersihkan dengan cara bersodakoh. Kemudian bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya saja, tidak perlu kemaruk di situ, tidak perlu cari lemburan, tidak perlu cari yang lainnya, cukup dengan mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaannya dan kesepakatannya. Karena tadi darurat tuqaddaru biqadariha, sesuai dengan kadarnya saja, sampai kemudian ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Karena kalau kemudian yang namanya bank ini, semua peredaran uang di kita ini semuanya berujung pada namanya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kan juga yang menaungi semua bank, artinya di dalamnya banyak campuran harta-harta riba juga. Misalnya kita berada di bank syariah pun juga, bank syariah itu juga dijamin oleh Bank Indonesia. Ada juga di situ kecampur dengan uang-uang yang ada di Bank Indonesia. Maka harus berusaha untuk membersihkannya. Walaupun kalau di bank syariah secara pekerjaannya aman, karena semua akad yang dilakukannya adalah sudah memenuhi kriteria syariah, ya kan? Jadi panjang kalau berbicara tentang bank ini, ya. Jadi intinya itu, ya kan? Jadi kondisi terpaksa kita bekerja di situ sampai mendapat pekerjaan yang baru dan kita berusaha untuk membersihkannya.
Kemudian berkaitan dengan mengurangi timbangan, ya dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi orang yang mengurangi timbangan ini ya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka al-wail. Ya, diadab oleh Allah. Al-wail bisa diartikan ya salah satu lembah yang ada di neraka, al-wail juga bisa diartikan kecelakaan atau kebinasaan. Maka ya orang yang mengurangi timbangan, kalau dulu kan timbangan ada kilo, ada liter, ya kan? Kalau kilo itu dikasih paku di bawahnya, kalau liter itu dinaikin itu, literannya itu dinaikin ya. Padahal nggak nyampe. Nah itu kecurangan dalam berdagang. Itu haram, ya kan? Haram harta yang diperoleh dari keuntungan berbuat tatfif tadi itu, mengurangi timbangan, ya kan? Ya, ini haram sudah tahu tapi agak susah untuk dihilangkan di masyarakat kita, ya kan. Nah, ini perlu banyak nasihat, perlu banyak sosialisasi kepada para pedagang dalam masalah ini. Ya, ya. Baik, ada lagi Pak? Baik, ada lagi. Monggo silakan, ada 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinyatakan dalam deklarasi oleh saya. Nah, di zaman sekarang kita terjadi boykot tidak membeli produk-produk seperti itu sekarang. Nah, bagaimana korelasi? Apakah dibenarkan saling boykot dan kepercayaan dalam hal ini? Ya, kalau di zaman Nabi boykot dilakukan dalam rangka untuk ya menghentikan dakwah Nabi. Ya. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang kafir sampai zaman sekarang. Negara-negara Islam yang tidak pro terhadap Barat juga mendapatkan boykot dari negara-negara Amerika dan Eropa, seperti misalnya Turki dan Qatar itu juga mendapatkan boykot dari negara-negara Amerika dan Qatar. Hanya saja mereka adalah negara kuat, sehingga pengaruhnya tidak begitu besar, walaupun pasti akan mengguncang ekonomi mereka. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tidak memboikot produk orang-orang kafir, karena kita juga beli dari orang-orang kafir, dan Nabi juga berbisnis dengan orang-orang kafir. Tapi kalau digunakan untuk kebiadaban terhadap manusia, bukan hanya yang dibunuh atau yang dihancurkan adalah orang Islam, siapapun manusia, kalau ya dibinasakan menggunakan harta dari negara tertentu, maka negara itu perlu diboikot. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya membela orang Islam, tapi orang-orang non muslim yang diperlakukan dengan cara tidak adil pun harus dibela. Sehingga kalau saat ini kebetulan adalah orang-orang Islam yang sedang dijajah, yang sedang dibantai, maka sudah otomatis orang non muslim saja kalau diperlakukan seperti itu, kita wajib untuk membantu, ya, dari sisi kemanusiaan, apalagi orang Islam yang ada ikatan hubungan ukhuwah Islamiyah. Maka wajib bagi kita untuk ya memboikot barang-barang yang kira-kira telah diinformasikan secara valid bahwa ia membantu secara aktif ya serangan-serangan negara Israel terhadap Palestina, ya kan? Negara-negara Islam terhadap Palestina. Tetapi ya kan? Tetapi tentu ya tidak semua barang kemudian kita boikot. Ada barang-barang yang kita nggak mungkin menghindarinya. Nggak ada barang yang lain kecuali barang itu. Maka kita dalam kondisi terpaksa, lagi-lagi dalam kondisi darurat, kita memakainya ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Misalnya apa? Minyak misalnya, minyak, ya kan? Kita boikot minyak, nggak ada minyak kecuali minyak itu. Maka kita beli ala kadarnya karena kebutuhan minyak. Ya. Tapi kalau kita ada alternatif yang lain, kita beli yang lainnya. Jadi penting ini, dan ini ternyata berpengaruh. Seakan-akan tidak berpengaruh, tapi sesungguhnya berpengaruh. Ya. Ada seorang profesor doktor dari Yordania menyampaikan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang
pada saat itu aktif membantu dan memberikan suplai dana yang sangat besar kepada Israel, harus menghentikan bisnisnya karena sudah tidak laku ya barang dagangannya di pasaran, atau masih ada laku tapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya ya, sangat berkurang keuntungannya, dan itu berpengaruh ya, berpengaruh. Gitu Pak. Berikutnya Pak, silakan. Satu lagi terakhir. Terima kasih Pak. Dalam era digitalisasi, kegiatan berjualan itu bergeser ke era digitalisasi seperti berjualan di marketplace, Tokopedia dan lain-lain. Bahkan di media sosial seperti Facebook. Dalam jualan era sekarang tidak lepas dari strategi marketing berupa promosi. Semisal dalam promosi produk kita terkadang menemukan produk atau gambarnya bagus karena memang disupport oleh aplikasi. Tetapi sampai dengan titik penerima tidak jarang menemukan kualitas barang tidak sesuai. Bagaimana kode etik atau adat kita sebagai penjual maupun kita sebagai pembeli? Ya, terima kasih. Tentu jelas bagi seorang penjual ya, seorang penjual muslim nggak boleh melakukan itu. Itu yang melakukan seperti itu kan karena tidak memiliki adab seorang muslim walaupun mengaku sebagai seorang muslim. Dia sengaja menampilkan barang yang wah, kemudian yang dikirim barang yang lainnya yang tidak sesuai dengan gambar, dan itu penipuan. Itu adalah haram. Apa yang dia dapatkan dari keuntungan itu adalah haram, ya kan? Karena merugikan customer, ya, pembeli, merugikan pembeli. Ya kan? Nah, bagaimana kita sebagai seorang pembeli? Seorang pembeli tentu ketika ada cacat seperti itu kita boleh mengembalikannya kalau bisa. Masalahnya kan kita nggak bisa mengembalikannya, ya kan? Kalau kita tidak bisa mengembalikannya, ya sudah, salahnya sendiri kita mengambil opsi transaksi seperti itu, ya. Maka ya sudah, terima saja. Kalau akadnya tetap sah ya, karena kita menerima. Sah itu beda dengan dosa atau tidak dosa. Artinya kita sudah beli barang itu, kemudian barang itu kita pakai, barang itu ya halal bagi kita nerima, tapi haram bagi penjualnya karena menipu, ya kan? Maka kalau kita bisa beli kembalikan, dan kalau dia beretika pasti harus diterima. Tapi kan masalahnya emang disengaja supaya tidak bisa mengembalikan, ya kan? Dan ketika kita sudah memilih opsi untuk berdagang dengan menggunakan cara itu, yaitu tanggung sendiri resikonya, siap untuk dikibulin oleh orang, ya kan? Maka etika kita sebagai pembeli ya jangan meniru yang seperti itu. Oh, adatnya udah begitu kok, nggak bisa. Ya, kita harus punya tadi etika-etika yang harus dijalankan tadi, Pak. Baik, syukur jazakallah yang menyampaikan 1 jam. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan pertemuan ini dengan membaca lafaz alhamdulillah dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak.